Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Reni Septiana dengan NIM 5011 92746. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai diskusi 9 MPDR 5302 tentang analisis masalah pendidikan di negara OECD dan sistem pendidikan di Jepang serta keterkaitannya dengan pembelajaran di Indonesia. Pertama, materi pengayaan sesi 9.1. Apakah masalah pendidikan di negara maju juga terjadi di lingkungan sekolah saya? Berikut pemaparannya. Negara maju yang tergabung dalam OECD juga menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Beberapa masalah diantaranya yaitu ketimpangan akses pendidikan sejak sekolah dasar, dukungan pendidikan tinggi yang belum merata, serta tantangan keberagaman sosial dan migrasi. Selain itu juga terdapat isu kesetaraan gender di dunia kerja juga masih menjadi perhatian yang serius. Hal ini membuktikan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi isu global. Selanjutnya, apakah masalah pendidikan di negara maju yang terdapat dalam artikel 9.1 juga terjadi di lingkungan sekolah saya yang berada di SD Negeri 3 Kuripan Kota Agung? Jika dilihat di lingkungan sekolah saya, beberapa hal juga saya rasakan. Antara lain, kemampuan awal siswa yang beragam, fasilitas belajar yang berbeda-beda, dukungan terhadap siswa yang rentan pun perlu diperkuat. Tapi di sini terdapat perbedaan kondisi, yaitu isu migrasi internasional tidak dominan seperti pada negara OECD. Di Indonesia, ketimpangan kualitas antar sekolah lebih mencolok, bukan hanya antar individu. Kemudian, di sini dapat disimpulkan bahwa masalah yang dibahas di negara maju memang relevan dan juga terjadi di sekolahan saya meskipun konteksnya berbeda. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana negara OECD mengatasi masalah tersebut dan keterkaitannya dengan modul 7 MPDR 5302? Negara-negara OECD melakukan berbagai strategi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Seperti yang pertama, OECD menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan sejak sekolah dasar. Pendekatan ini sejalan dengan praktik pendidikan yang ada di Finlandia yang sangat kuat dalam intervensi ini. Finlandia memastikan semua sekolah memiliki kualitas yang setara sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Kedua, OECD mendorong dukungan finansial dan reformasi pendidikan yang tinggi. Tujuannya agar siswa dari keluarga berpendapatan rendah tetap memiliki kesempatan melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Yang ketiga, OECD menekankan pengakuan keberagaman migran dalam pendidikan. Keempat, OECD mendorong pemerintah untuk menerapkan legislasi yang menjamin kesetaraan akses pendidikan, misalnya aturan tentang anti-diskriminasi dan kebijakan pemerataan mutu. Kebijakan ini memastikan setiap anak tanpa kecuali mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kelima, OECD menaruh perhatian besar pada perlindungan perempuan di pasar kerja. Pendidikan dipandang sebagai sarana pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan karir yang layak dan setara. Negara-negara OECD mengembangkan berbagai program yang mendukung perempuan dalam dunia kerja sehingga tidak tertinggal secara ekonomi maupun sosial. Kemudian kita lanjutkan tentang keterkaitan dengan modul 7 MPDR 5302. Di sini bagaimana materi pengayaan pada 9.1 mendukung isi modul 7 tentang pendidikan di negara maju non-OECD. Yang pertama, masalah ketimpangan pendidikan masih terjadi di negara maju, sesuai dengan temuan pada negara Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman.
Kemudian, intervensi sejak pendidikan dasar sangat penting. Negara Finlandia adalah negara yang menjadi contoh keberhasilan pemerataan kualitas di sekolah. Ketiga, keberagaman dan migrasi menjadi tantangan yang besar, terutama di negara Amerika Serikat dan Jerman. Pemerataan akses perguruan tinggi terus diperkuat, seperti di negara Inggris dan Amerika Serikat yang memiliki dukungan finansial untuk keluarga yang tidak mampu. Kemudian, kesetaraan gender dan hak perempuan juga menjadi fokus, sama seperti kebijakan kerja di negara-negara OECD. Di sini dijelaskan bahwa materi pengayaan 9.1 menegaskan bahwa negara maju pun masih berjuang mencapai pendidikan yang adil dan berkualitas, sehingga kebijakan pendidikan harus terus diperbaiki secara berkelanjutan. Jadi, materi pengayaan 9.1 ini sebenarnya memperkuat pemahaman kita di modul 7 bahwa negara maju pun tidak lepas dari masalah ketimpangan pendidikan. Namun, mereka terus melakukan inovasi kebijakan yang dapat kita jadikan bahan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menguraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang pada materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Jepang menerapkan kurikulum nasional yang disebut Course of Study. Kurikulum ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan Jepang untuk menjamin pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah, sehingga baik sekolah di kota maupun di desa memiliki standar pembelajaran yang sama. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama sistem pendidikan di Jepang. Kurikulum Jepang juga berlandaskan prinsip Zest for Life atau Ikiru Chikara yang menekankan keseimbangan antara 3 aspek penting. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, penguatan karakter dan moral siswa agar mampu hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah kesehatan fisik dan mental sehingga siswa tumbuh secara utuh. Selain itu, kurikulum Jepang juga memperkuat keterampilan abad 21 melalui berbagai pendekatan pembelajaran yang aktif seperti kegiatan literasi di seluruh mata pelajaran, kegiatan eksperimen dan observasi dalam sains, pendidikan moral dan budaya, serta eksperimen learning atau pembelajaran berbasis pengalaman yang nyata. Metode ini membuat siswa tidak hanya menghafal, tetapi mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terbukti memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap prestasi siswa Jepang. Studi dalam artikel menjelaskan bahwa pemerintah Jepang melakukan reformasi kurikulum setelah skor PISA sempat mengalami penurunan pada tahun 2006. Perubahan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan menggunakan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya hafalan. Sebagai hasilnya, skor PISA Jepang meningkat secara drastis pada tahun 2012 dan terus stabil di peringkat atas dunia hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kurikulum di Jepang berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Jadi, keberhasilan Jepang dalam PISA didukung oleh kurikulum nasional yang kuat, memastikan pemerataan kualitas sekolah, kemudian peningkatan kemampuan berpikir yang berdampak pada unggul di soal PISA berbasis pemecahan masalah, dan kolaborasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat yang berdampak pendidikan mendapat dukungan penuh secara sosial. Dengan demikian, pembelajaran dari Jepang dapat menjadi referensi
yang penting bagi negara lain termasuk Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing. Pada pemaparan yang terakhir ini, dapat saya simpulkan bahwa masalah ketimpangan pendidikan merupakan isu global termasuk Indonesia. Kebijakan OECD dan keberhasilan Jepang memberi pelajaran bahwa pemerataan kualitas sejak pendidikan dasar ditambah dengan standarisasi nasional dan inovasi pembelajaran akan menghasilkan peningkatan mutu dan kesetaraan. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.